Terus kenapa wali-wali yang lain saat itu menghakimi Syekh Sijenar? Allah khususkan umat Nabi Muhammad SAW dengan banyaknya masjid-masjid. Masajid jamak dari masjid. Di sini beda gang sudah ada masjid, benar nggak? Luar biasa itu. Ya. Waqad jaa fi fadli bina'iha wa fadli sa'i ilaihi Nabi SAW ahaditsu katsirah. Ya. Sangat banyak sekali riwayat yang menyebutkan keutamaan membangun masjid. Yang kedua, keutamaan jalan menuju masjid. Ya, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama nih ya. Ma yadullu ala fadli bina'il masjid, yang menunjukkan keutamaan bangun masjid. Nah, jangan bayangkan masjid itu cuma tempat sholat, tapi seperti ini, ada pengajian ngaji ilmu. Ada ngaji ilmunya. Kenapa saya pakai kitab, Pak? Padahal bisa nggak pakai kitab? Karena kalau pakai kitab, banyak hal yang baru kita dapatkan. Itu satu. Kedua, pengulangan yang sudah jelas tidak akan disampaikan. Benar nggak? Dan yang paling penting, tidak adalah hari kecuali bertambah ilmu yang baru. Ya, itu yang paling penting. Makanya apapun majelis, walaupun kita sebenarnya sanggup nggak pakai kitab, tapi ulama dulu ngajar pakai kitab. Emang kita lebih hebat dari ulama dulu? Ya, kan nggak juga. Maka kita ngajar pakai kitab. Beberapa kiai di Betawi itu kalau khotib nggak bisa, ceramah nggak bisa, tapi taruh kitab depan dia, suruh beliau mensyarah, mengurai. Itu mau 3 jam, 4 jam juga antum sampai kesemutan tuh bisa. Jadi mereka nggak, justru sebaliknya nggak bisa ceramah lepas, bisanya menjelaskan yang di kitab. Ada lagi ulama yang lain, ahlullah, kekasih-kekasih Allah, kitabnya di kolbunya. Walaupun dia pegang kitab, tapi sebenarnya kitab itu ada di kolbu. Sama-sama ngaji kitab A, tapi beda ulama, beda rasa nggak? Kenapa? Tergantung kitab yang Allah berikan ke dalam kolbu dia. Gitu. Maka seorang ulama jangan hanya sibuk ngajar orang, dia harus juga membangun hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan dengan Rasulullah SAW, hubungan dengan ulama-ulama suci, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Itu sebabnya ulama kita suka berziarah, suka sowan. Tradisi itu cuma di kalangan ahlus sunnah wal jamaah, wabil khusus sufiyah. Saya apresiasi depan masjid sudah dipasang ya, masjid ahlus sunnah wal jamaah, akidah ahlus sunnah asy'ariyah maturidiyah, fikih 4 mazhab, bertasawuf Imam Ghazali ya. Itu manhaj saya ya. Tapi kalau ada orang mengatakan tasawuf Ar-Razi beda, kita cek dulu yang beda aneh mah ente ya. Lebih Ghazali aneh apa ente? Boleh kita uji ya, tapi fair, jangan main zalim ya, jangan main kemudian main bully. Fair, insya Allah kita siap adu mana Ghazalian yang lebih kuat ya. Ini Tahdus bin Nimah Kiai, Tahdus bin Nimah, Majmu'ah Rasail Ghazali setebal ini saya khatamkan 6 bulan ya, setebal ini. Ihya Ulumuddin, alhamdulillah ngaji sudah lama. Mulai dari umur 13 saya sudah ngaji Ihya. Bersamaan dengan Hikam. Hikam sudah mendengar dari kecil, umur 9, ya 10. Guru saya masih hidup, saksi silakan ditanya, Abu Nu'man Bashir. Dan beliau sangat Ghazalian, sangat kuat mengikuti tasawuf Imam Al-Ghazali. Cuma sekarang istilah Ghazali ini jadi berhala. Sebenarnya selain tasawuf Imam Ghazali ada lagi. Dan tasawuf itu nggak ditentang Imam Ghazali. Contoh, orang kan ngira kalau tasawuf Ghazali berarti nggak ngikut halas, nggak boleh Syekh Siti Jenar. Nggak begitu.
Al-Ghazali lah yang membela Al-Hallaj. Seandainya Imam Ghazali hidup di zaman Syekh Siti Jenar, dia pun akan bela Syekh Siti Jenar. Terus kenapa wali-wali yang lain saat itu menghakimi Syekh Siti Jenar? Itu lain lagi, beda tugas. Para aulia itu beda-beda tugas. Ada yang tugasnya bela, ada tugas ngadilin. Ada yang disuruh oleh Allah seakan-akan mereka beradu. Padahal sebenarnya mereka tidak beradu. Kolbunya sangat akrab. Di antara keutamaan bangun masjid, annahu madmunun lahu baitun mithluhu fil jannah, dijamin dibuatkan rumah atau istana yang serupa atau lebih mulia di surga. Masjid tadi fungsinya apa? Salat, ngaji. Bahkan di zaman Nabi SAW di Sahih Muslim, Nabi SAW membiarkan masjid menjadi tempat penginapan sementara orang-orang yang hijrah. Wa in kana kafiran, bahkan tamu-tamu yang kafir. Karena dulu belum ada hotel, Nabi inapkan beberapa non-muslim di masjid. Ini jawaban dulu Kiai Ali Mustafa Yaqub, Imam Besar Istiqlal, waktu beliau dihujat oleh banyak orang karena menerima Obama di Masjid Istiqlal. Masih ingat? Udah lupa ya? Coba cek beritanya. Imam Besar Istiqlal nyambut Obama. Dibully orang dulu. Beliau jawab dengan hadis Bukhari Muslim bahwa tamu-tamu Rasulullah SAW yang sowan ke beliau itu banyak. Ya. Yang datang silaturahim itu banyak. Ada yang datang merepotkan Nabi. Nabi terima, Nabi senang direpotin. Ada yang datang nggak mau merepotin Nabi. Nabi malah gelisah karena Nabi senang direpotin. Ada yang datang bawa hadiah, macam-macam. Makanya baju Nabi, itu bajunya branded semua, Pak. Branded semua. Antum baca Kitabul Libas, Kitabul Zinati. Ya, bab performan pakaian Nabi SAW. Nabi itu punya jubah Bahrain, jubah Yaman, jubah Rum, jubah Mesir. Punya nggak? Zaman gini nggak punya. Ya, saya adalah gamis Saudi, punya gamis Yaman ada, walaupun nggak dipakai. Gamis Uni Emirat ada. Kita koleksi aja. Pengen ngamalin sunnah Nabi, koleksi doang. Tapi nggak berani pakai. Sebenarnya secara maknawi, maknanya apa? Secara maknawi, Nabi itu open mind. Nabi itu nggak saklek. Dulu antum kalau lihat saya masa remaja, mungkin ketawa. Saya kira baju koko itu baju sunnah. Dan saya nggak mau beli pakai baju kaos dan tidak mau pakai baju yang ada kerahnya. Kemana-mana pakai baju koko, tapi lupa koko itu sendiri bukan bahasa Indonesia. Koko, apa arti koko? Apa artinya? Oh, ternyata orang kalau lagi semangat, dia kira satu model itu adalah baju orang Islam. Sekarang lagi tren Pak, gamis yang ada kerahnya di Arab. Gamis ada kerahnya. Dan Nabi kalau punya baju, nggak ada yang polos kayak saya begini. Nabi kalau baju pasti ada motifnya, tapi nggak lebay. Ya. Tapi lebay juga boleh. Ya, Nabi itu dikirimin baju gamis, jubah, motifnya, tenunnya, masya Allah. Ya, mansuj bahasa Arabnya, ditenun. Makanya Pak Kiai kalau pakai BHS lebih mahal dari Levi's, nggak ada apa-apanya itu. Yang dijual di H&M, yang dijual di Plaza Indonesia nggak ada apa-apanya. Ya, BHS harganya berapa Kiai? Ya, kira-kira begitu. Dan saya bersyukur pergi ke luar negeri, itu sarungnya Indonesia, sarung Pekalongan itu masyhur Pak. Masyhur, alhamdulillah ya. Kita bersyukur. Sekarang ini kan kita pakai ini rida India ya. Nanti saya sudah mulai koleksi kain untuk di sini, shawl atau apa jenisnya, tapi motifnya motif Nusantara. Sudah mulai, beberapa sudah sering saya pakai.
Ya. Karena motif itu bukan bagian dari sunnah. Sunnahnya make begini itu sunnah. Tapi motifnya bukan bagian dari sunnah, itu menunjukkan budaya. Orang Arab sono ya gitu, lurus-lurus saja. Kalau India agak berwarna ya. Nah, ini mana nih? India ya. Nah, India itu agak sedikit. Indonesia motifnya lebih ramai. Insya Allah ke depan kita kalau buat shawl, buat rida batik, insya Allah kita bangga. Ya. Sunnah tapi ala kita, gitu. Seandainya Nabi SAW hidup hari ini, kita akan datang bawa sarung Pekalongan, sarung BHS, kita kasih ke beliau. Kenapa? Beliau itu sahibul izar, suka pakai sarung. Baca Sahih Bukhari. Nabi itu sholat pakai sarung dan sarungnya banyak jenis. Ada sarung yang jenisnya agak lembut, jadi gampang melorot. Jadi Nabi kalau naik, dilipat lagi, ditarik lagi. Baca hadis itu. Berarti benerin sarung tidak merusak khusyuk. Cuma antum lagi ruku pakai BHS, terus keren juga ya sarung aneh. Itu namanya khuyala. Itu namanya apa? Khuyala, sombong dalam khayal. Itu nggak boleh. Bukan sarung yang salah. Yang salah ini yang salah ya. Man bana masjidan yubtagha bihi wajhullah banallahu lahu mithlahu fil jannah. Yabtaghi bihi wajhallah banallahu lahu mithlahu fil jannah. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ini Nabi yang ngomong, percaya enggak? Nabi yang ngomong, percaya enggak? Ini kalau istilah berita, ini namanya kelas apa nih beritanya nih? Kevalidannya. A1 gitu ya. Oh, ini beritanya A1 ini. Percaya nggak? Siapa yang bangun masjid? Nah, masjid itu termasuk di situ pesantren, majelis. Karena isinya masjid apa? Tempat zikir, tempat ngaji, tempat sholat. Ada 3 itu. Meskipun di masa Nabi masjid dijadikan tempat pusat seni, pusat nginep dan segala macam, mungkin nilai itu sudah mulai berkurang. Kembali ke intinya, tempat di situ disebut nama Allah. Bagaimana mungkin disebut nama Allah kalau nggak ngaji tentang nama Allah, kalau nggak belajar ma'rifatullah? Maka belajar itu salah satu ruhul masjid selain ibadah. Karena ibadah tidak wusul, tidak diterima kalau kita nggak kenal siapa yang disembah. Jadi Nabi kalau bikin majelis di mana? Di masjid apa di mana? Di masjid. Jadi masjid itu ganti pesantren. Santri tetapnya disebut Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu mirip-mirip santri di pesantren salaf. Makan ala kadarnya. Kalau kiainya makan, dia makan. Kalau kiainya nggak makan, ya dia nggak makan. Zaman-zaman dulu, kalau salaf sekarang udah enak juga ya. Ini beliau produk salaf ini. Pernah makan di Ubin nggak Kiai? Sering. Jadi Kiai ya. Yang makan pakai piring belum tentu jadi Kiai. Berkah. Ini pesan saya untuk orang tua yang anaknya itu pesantren. Jangan terlalu eman-eman. Mesti tega sama anak masuk pesantren. Supaya apa? Anak kalau biasa dimanja di rumah, dia mesti diberikan cara hidup, dilatih cara hidup zuhud. Supaya nanti jika hidupnya bergelimang rezeki, dia nggak cinta sama duit, dia nggak cinta sama kemewahan. Diberi kemewahan, dia ambil sebagai fasilitas. Kenapa? Dia mengamalkan tugas dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia tidak terlena di situ. Betapa hebatnya cara kiai kita dulu mendidik murid-muridnya, tidur di masjid. Bahkan kalau di Jawa Timur itu ada pesantren udah nggak muat Pak, saking banyaknya. Pesantren itu murah. Itu udah murah, bisa 6 bulan gak bayar tuh santri. Masih makan di situ, tidur di situ. Akhirnya nggak muat itu ruangan, tidurnya di bawah kolong langit. Dan mereka happy. Tamat dari situ jadi ulama, jadi kiai, jadi pendakwah, ada yang bekerja dan dia soleh, ada yang jadi insinyur, dia soleh, ada yang jadi tentara, jadi polisi, dia soleh, ada yang jadi politisi, dia soleh. Kenapa? Sudah biasa hidup susah, ya.
Anak saya doakan keluarga kami ya, anak saya masuk pesantren, dulu pesantren sederhana sekali, sengaja kita paksa, supaya nanti kalau masuk pesantren yang lebih baik, dia bersyukur tiap hari. Dan alhamdulillah jadi, ya. Semoga keturunan-keturunan kita menjadi ulama-ulama, menjadi pejuang-pejuang. Amin ya rabbal alamin ya. Wa an Umar radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man bana masjidan yuzkar fi ismullah banallahu lahu baitan fil jannah. Ini diberikan detail di sini. Siapa yang membangun masjid untuk disebut, diajarkan kalimat Allah di situ, langgar, surau, zawiyah, itu masuk ya, majelis yang mana nama Allah disebut di situ, maka orang ini akan dibangunkan rumah di surga. Dan itu langsung kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ini saya bukan lagi nyuruh bikin surau di tempat saya, Pak. Di mana aja, ya. Kita bukan lagi fundraising, bukan. Nggak. Sampai hari ini kita biasa-biasa aja. Emang kalau takdirnya jadi gitu aja. Ya. Nggak ada iklan-iklan dari mulut saya, nggak perlulah ya. Siapa yang tersentuh buat. Ya. Jujur saya nggak perlu surau. Surau udah di hati saya. Kalau yang mau ngaji di surau nggak kena hujan, buatlah. Yang di BSD itu akan dibuat ya, dimanapun nanti kan kita sudah punya beberapa ngaji di sana ya. Termasuk apapun tempat ya, syukur-syukur ya, di situ diajarkan ilmu ma'rifatullah, bangun ya, bangun segera. Dimanapun di daerah, di kampung kita ada kiai, dia bisa mengajarkan nama Allah, kasih tahu dia kalau kita punya rezeki, mau nggak kiai, kita buatkan ya. Kalau sudah, jangan intervensi. Ini adabnya. Ini kadang-kadang mohon maaf, donatur itu intervensi. Kejadianlah di beberapa tempat di Kepulauan Riau dan di Riau, saya kenal beberapa, ikut serta ngurusin yayasan. Akhirnya yayasannya nggak jalan, orangnya capek sendiri. Ketemulah seorang kiai, dikasih tahu, Pak Kiai, saya capek. Ya udah sini aku urus. Diurus beres. Jadi kita bagi-bagi tugas. Bagi-bagi tugas ya. Nah, orang kadang-kadang egonya main, nggak percayaan sama orang. Nah, hati-hati di situ ya, hati-hati di situ. Uang bukan uang kita, milik Allah. Ilmunya kiai juga bukan ilmu dia, itu